Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 2317308848. Baiklah, di mana video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori P3K. Dan tanpa berlama-lama, simak video saya sampai selesai. Hai, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan teori P3K? Memahami teori P3K sama dengan pedoman lengkap untuk menangani korban kecelakaan. Nah, pertolongan pertama pada kecelakaan P3K merupakan tindakan darurat yang vital dalam menghadapi situasi kritis. Dan P3K bertujuan untuk memberikan bantuan secara kepada korban kecelakaan sebelum penanganan medis profesional tiba, sehingga dapat menyelamatkan nyawa, mencegah cedera lebih parah, dan mempermudah proses pemulihan. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya perawatan sementara terhadap korban kecelakaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa tenang kepada korban, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, serta mengurangi bahaya yang lebih besar. Nah, kecelakaan bisa terjadi di mana saja, seperti di rumah, di jalan, sekolah, tempat, lapangan, kolam renang, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Saat terjadi kecelakaan, korban dapat meninggal seketika, pingsan, luka berat, dan luka ringan. Dan bagi korban yang masih hidup, tentunya memerlukan pertolongan secepatnya. Saat kondisi tersebut, peran P3K sangat dibutuhkan sebelum dokter datang. Bila pertolongan pertama tersebut dilakukan dengan benar, nyawa korban kecelakaan tersebut bisa tertolong. Sebaliknya, jika dilakukan secara sembarangan dan salah, justru bisa membahayakan korban hingga mengakibatkan kematian. Maka itu, penting mengetahui cara melakukan pertolongan pertama pada orang yang kecelakaan. Dan adapun pengertian dan tujuan P3K. P3K bukan hanya sekedar tindakan darurat sederhana, tetapi merupakan sistem penanggulangan bencana yang terstruktur dan bersifat proaktif. Tujuan utama P3K adalah yang pertama, menyelamatkan nyawa. P3K berfokus pada tindakan yang langsung menyelamatkan nyawa korban, seperti menghentikan pendarahan masif, membuka jalan napas yang terhalang, dan melakukan resusitasi jantung paru atau RJP jika diperlukan. Tindakan ini merupakan prioritas utama dalam menangani korban kecelakaan. Dan yang kedua adalah mencegah cedera lebih parah. P3K bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari kecelakaan dengan mencegah kerusakan lebih lanjut pada korban. Contohnya, imobilisasi pada patah tulang, mencegah gesekan tulang yang dapat menyebabkan kerusakan saraf dan pembuluh darah. Sedangkan menghentikan pendarahan mencegah kehilangan darah yang berlebihan. Yang ketiga, mempermudah penanganan medis dengan memberikan informasi yang akurat tentang kondisi korban dan tindakan yang telah dilakukan. P3K membantu tenaga medis profesional dalam diagnosis dan penanganan yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, memberikan rasa aman dan tenang. Kehadiran dan bantuan dari seseorang yang memberikan P3K dapat memberikan rasa aman dan mengurangi kecemasan korban, terutama dalam situasi yang menegangkan dalam traumatis. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar P3K, di mana prinsip-prinsip ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu, keselamatan diri sendiri. Sebelum memberikan pertolongan, pastikan keselamatan diri sendiri terjamin. Hindari situasi yang berbahaya dan gunakan alat pelindung diri atau APD, seperti sarung tangan dan masker jika diperlukan. Yang kedua, penilaian situasi. Lakukan penilaian cepat terhadap lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan jumlah korban. Prioritaskan korban dengan cedera yang paling mengancam jiwa. Yang ketiga itu, pemeriksaan awal atau primary survey. Fokus pada A, B, C, dan E. Yang pertama itu A,
Airway, pastikan jalan napas korban terbuka dan tidak terhalang. Bersihkan sumbatan jika ada. Yang selanjutnya itu B atau breathing. Periksa pernapasan korban. Jika tidak bernapas, segera lakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Dan selanjutnya lagi C atau circulation. Periksa denyut nadi dan pendarahan. Kendalikan pendarahan dengan tekanan langsung. Yang selanjutnya D atau disability. Periksa tingkat kesadaran korban. Dan selanjutnya E atau exposure. Periksa seluruh tubuh korban untuk mengidentifikasi cedera lainnya. Yang keempat, pemeriksaan lengkap atau secondary survey. Setelah menstabilkan ABC, lakukan pemeriksaan yang lebih detail untuk mengidentifikasi cedera lainnya. Yang kelima itu, tindakan yang tepat. Berikan pertolongan sesuai dengan jenis cedera dan kondisi korban. Jangan melakukan tindakan yang tidak Anda kuasai. Yang keenam, dokumentasi. Catat semua tindakan yang dilakukan, termasuk waktu, jenis cedera, dan respon korban. Informasi ini sangat penting untuk tenaga medis. Yang ketujuh, panggil bantuan medis. Segera hubungi layanan darurat medis atau ambulans setelah memberikan pertolongan awal. Dan adapun peralatan dan obat-obat P3K. Peralatannya itu sarung tangan sekali pakai, masker, perban steril berbagai ukuran, plaster, kain kasa, gunting penjepit, termometer, selimut, penyangga anggota gerak, kantong plastik untuk sampah medis. Yang pertama, kasa pembalut atau biasa disebut dengan perban. Perban terbuat dari kain yang jarang dan tipis. Perban ini digunakan untuk membalut luka yang sudah ditutupi kasa steril. Dan yang selanjutnya itu kasa steril. Kasa yang sudah disterilkan digunakan untuk menutupi luka. Kasa steril adalah kain yang bebas dari kuman-kuman penyakit. Yang selanjutnya, plaster. Plaster digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Dalam meletakkan kasa tertutup, plaster ditempatkan pada beberapa tempat dan jangan melewati bagian tengah luka. Selanjutnya, plester obat. Plester obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat benda tajam pada permukaan tengah plester terhadap lapisan yang mengandung obat. Selanjutnya, pembalut segitiga. Pembalut segitiga atau biasa disebut dengan mitella biasanya digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan, seperti patah tulang lengan, luka di kepala, atau cedera pada sendi lutut. Pembalut segitiga tersebut dari kain putih dengan ukuran 90 cm dan 125 cm. Pinggirnya tidak dijahit agar ketika dipakai tidak menekan luka atau cedera. Selanjutnya, kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya, sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan pembersih luka. Setelah itu, baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. Gunting. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban yang tahan karat. Hal itu agar tidak mengakibatkan infeksi. Selanjutnya, lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Misalnya, suatu benda yang masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka. Jepitan. Jepitan atau pinset digunakan untuk mengambil suatu benda yang kecil di dalam luka atau mengambil kotoran yang melekat pada permukaan luka. Pinset juga biasanya dipakai untuk menjepit kapas atau kasa steril. Sebelum dipakai, sebaiknya pinset dibersihkan dahulu dengan alkohol 70% atau direbus. Dan obat-obatannya itu seperti paracetamol untuk nyeri dan demam.
Dan antiseptik itu untuk membersihkan luka. Salep antibiotik untuk mencegah infeksi. Obat anti alergi itu jika diperlukan. Catatannya itu, konsultasikan dengan tenaga medis untuk memastikan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Dan adapun penanganan berbagai jenis cedera. Kalau contoh henti napas dan henti jantung itu, lakukan resusitasi jantung paru atau RJP segera. RJP meliputi penekanan dada dan napas buatan. Ikuti pelatihan RJP yang terstandarisasi. Dan contoh patah tulang itu, imobilisasi bagian tubuh yang patah dengan menggunakan splint atau perban segitiga untuk mencegah pergerakan yang dapat memburuk cedera. Jangan mencoba meretakan tulang yang patah. Kalau luka bakar, dinginkan area yang terbakar dengan air dengan mengalir selama 10-15 menit. Jangan menggunakan es atau salep. Luka terbuka. Bersihkan luka dengan air bersih dan sabun antiseptik. Tutup luka dengan perban steril. Jangan mencoba mengeluarkan benda asing yang tertancap dalam luka. Dan keracunan, identifikasi zat yang menyebabkan keracunan jika korban sadar. Berikan air minum dalam jumlah yang banyak. Adapun tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam P3K. Yang pertama itu, panggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tak segera datang, langsung antar korban ke rumah sakit. Yang kedua itu, hentikan pendarahan. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya. Yang keempat, mencegah infeksi pada korban. Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah yang pertama, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Sama halnya dengan memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban, melaksanakan resusitasi jantung dan paru atau RJP kalau perlu, mencari dan mengatasi pendarahan. Yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat atau biasa disebut mencegah kondisi memburuk. Sama halnya dengan melakukan diagnosis, menangani korban dengan prioritas yang logis, memperhatikan kondisi atau keadaan penyakit yang tersembunyi. Yang ketiga, menunjang penyembuhan, mengurangi rasa sakit dan rasa takut, mencegah infeksi, merencanakan pertolongan medis dan transportasi korban dengan tepat. Peran petugas P3K. Petugas P3K adalah orang yang telah dilatih secara khusus untuk memberikan pertolongan pertama. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani berbagai jenis cedera dan kecelakaan. Peran petugas P3K sangat penting di berbagai tempat seperti tempat kerja. Petugas P3K di tempat kerja bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Petugas P3K di tempat kerja adalah pekerja atau buruh yang ditunjuk oleh pengurus atau pengusaha dan diserahi tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Peranan petugas P3K ini sangat penting dan dibutuhkan, khususnya di instansi atau industri yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Setidaknya, ada satu orang petugas P3K di setiap instansi yang memiliki 150 tenaga kerja dengan resiko kecelakaan kerja yang rendah. Sementara, untuk instansi dengan risiko kecelakaan kerja yang tinggi, setidaknya ada satu petugas untuk setiap 100 orang atau kurang. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No, melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja, merawat fasilitas P3K di tempat kerja, melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus, mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan. Merawat fasilitas P3K di tempat kerja. Fasilitas P3K adalah semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan di tempat kerja. Fasilitas ini
harus senantiasa terjaga untuk mempermudah kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan dan menjaga fasilitas P3K ini sudah menjadi tugas petugas P3K. Penting untuk memahami bahwa kecelakaan kerja bukanlah kejadian yang terisolasi, tetapi hasil dari interaksi berbagai faktor. Oleh karena itu, pendekatan dan komprehensif dan holistik diperlukan untuk mencegah kecelakaan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sekolah. Petugas P3K di sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama kepada siswa dan guru yang mengalami kecelakaan. Rumah sakit. Petugas P3K di rumah sakit bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama kepada pasien yang datang ke rumah sakit. Dan yang terakhir, organisasi kemasyarakatan. Petugas P3K di organisasi kemasyarakatan bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan. Adapun sejarah teori P3K, yang dimana sejarah teori P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan berakar pada kebutuhan untuk memberikan bantuan darurat kepada orang yang mengalami cedera atau kecelakaan. Meskipun konsep pertolongan pertama telah ada sejak zaman kuno, teori P3K modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan munculnya berbagai organisasi dan lembaga yang berfokus pada pelatihan dan penyebaran pengetahuan P3K. Awal mula P3K modern, yang pertama itu zaman kuno, adalah bentuk awal pertolongan pertama sudah dikenal sejak zaman kuno, di mana orang-orang menggunakan tumbuhan dan bahan alami untuk mengobati luka. Dan ada beberapa contoh praktik P3K yang sudah ada sejak zaman kuno. Yang pertama itu perban. Orang Mesir kuno menggunakan perban untuk mengobati luka dan melindunginya dari infeksi. Perban terbuat dari bahan alami seperti kain linen atau kulit. Yang selanjutnya, obat-obatan herbal. Berbagai budaya kuno menggunakan tumbuhan untuk mengobati luka, peradangan, dan penyakit. Misalnya, orang Mesir menggunakan bawang putih untuk mengobati infeksi, dan orang Yunani menggunakan ramuan untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Selanjutnya, pencucian luka. Orang Yunani kuno menekankan pentingnya kebersihan dalam perawatan luka. Mereka membersihkan luka dengan air bersih dan menggunakan madu untuk membantu menyembuhkan luka. Selanjutnya, penggunaan tulang hewan. Orang-orang di zaman kuno menggunakan tulang hewan yang dihaluskan untuk mengobati patah tulang. Mereka juga menggunakan tulang hewan untuk membuat alat bantu seperti perban atau penyangga. Selanjutnya, penggunaan tanah liat. Orang-orang di zaman kuno menggunakan tanah liat untuk mengobati luka bakar, luka memar, dan bahkan infeksi. Mereka juga menggunakan tanah liat untuk membuat plester untuk menahan perban. Nah, penting untuk dicatat bahwa praktik P3K di zaman kuno tidak selalu efektif. Ada beberapa praktik yang tidak ilmiah dan bahkan berbahaya. Namun, praktik-praktik ini menunjukkan bahwa orang-orang di zaman kuno telah menyadari pentingnya memberikan pertolongan pertama kepada orang yang terluka atau sakit. Abad ke-19. Pada abad ke-19, organisasi seperti St. John Ambulance Brigade di Inggris dan Amerika, Red Cross di Amerika Serikat, mulai memberikan pelatihan P3K kepada masyarakat umum. Selanjutnya, Perang Dunia I dan II. Perang Dunia I dan II memainkan peran penting dalam pengembangan P3K, di mana kebutuhan untuk merawat korban, perang secara cepat dan efektif, mendorong kemajuan dalam teknik pertolongan pertama. Adapun teori P3K modern, yang pertama itu teori domino Heinrich. Teori ini yang dikemukakan oleh Herbert Heinrich pada tahun 1930-an menjelaskan
Kecelakaan sebagai hasil dari serangkaian faktor yang saling berhubungan. Teori ini menekankan bahwa kecelakaan dapat dicegah dengan mencabut salah satu faktor dalam rantai ini. Selanjutnya, teori gunung es. Teori ini yang dikembangkan pada tahun 1990-an menekankan bahwa biaya kecelakaan kerja tidak hanya terbatas pada biaya langsung seperti pengobatan dan kehilangan waktu kerja. Teori ini mendorong perusahaan untuk melihat kecelakaan kerja sebagai masalah yang lebih kompleks dan dampak luas. Dan selanjutnya, pendekatan holistik. Teori P3K modern menekankan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk faktor manusia, organisasi, dan lingkungan. Dan adapun perkembangan P3K di Indonesia, yang pertama itu peran PMI, Palang Merah Indonesia atau biasa disebut dengan PMI, merupakan organisasi utama yang berperan dalam penyebaran pengetahuan dan pelatihan P3K di Indonesia. Selanjutnya, peraturan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk peraturan tentang P3K. Selanjutnya, peningkatan kesadaran. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya P3K semakin meningkat, terutama di lingkungan kerja dan sekolah. Baik, itulah tadi materi tentang teori P3K yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.